Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Romatianusi dan 3 teman saya, Ayub Ahmad, Muhammad Rafiq Van Gobel, dan Erlinda Podungge. Di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang nilai-nilai budaya yang termasuk fenomena nilai, definisi nilai, fungsi nilai, teori nilai, dan pengukuran nilai, serta orientasi nilai budaya. Konsep fenomena nilai Indonesia. Definisi fenomena nilai Indonesia. Fenomena nilai budaya mengacu pada pola-pola yang diamati dan terjadi dalam nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat atau dalam sebuah budaya tertentu. Fenomena ini mencakup pengamatan tentang bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku, sikap, norma, dan praktik sosial individu atau kelompok. Contoh fenomena nilai budaya Indonesia yaitu yang pertama, budaya kekinian. Hal ini terkait dengan perubahan nilai dalam gaya hidup, mode, musik, film, dan konten digital yang terus berkembang dengan cepat. Budaya kekinian seringkali mencerminkan pengaruh global yang diadaptasi dalam konteks lokal. Yang kedua, konsumerisme. Nilai-nilai seperti status sosial, materi, dan pemenuhan keinginan pribadi menjadi lebih penting bagi beberapa individu. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan industri retail, periklanan, dan tren gaya hidup yang berfokus pada konsumsi barang dan jasa. Dan yang terakhir, perubahan peran gender. Nilai-nilai yang terkait dengan kesetaraan gender, perubahan dalam peran keluarga, dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi semakin diterima dan dihargai. Hal ini tercermin dalam meningkatnya partisipasi perempuan di berbagai sektor termasuk politik, ekonomi, dan pendidikan. Definisi dan fungsi nilai budaya Indonesia. Menurut Koin Tijaraningrat, Bapak Antropologis Indonesia, nilai budaya adalah nilai yang terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat dalam hal yang dianggap mulia. Nah, sistem nilai ini kemudian akan menjadi orientasi dan referensi masyarakat dalam bertindak. Menurut Supartono Widyosiswoyo 2009.54 mengatakan bahwa fungsi nilai-nilai budaya sebagai berikut. Yang pertama, nilai budaya berfungsi sebagai standar, yaitu standar yang menunjukkan tingkah laku dari berbagai cara. Yang kedua, nilai budaya berfungsi sebagai rencana umum dalam menyelesaikan konflik dan pengambilan keputusan. Ketiga, nilai budaya berfungsi penyesuaian. Isi nilai tertentu diarahkan secara langsung kepada cara bertingkah laku serta tujuan akhir yang berorientasi pada penyesuaian. Yang keempat, nilai budaya berfungsi motivasional. Yang kelima, nilai budaya berfungsi sebagai pengetahuan dan aktualisasi diri. Teori nilai budaya dan pengukuran nilai budaya. Menurut Koin Tijaraningrat 1987.285, nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebahagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Clyde Kluckhohn dalam Peli 1994 mendefinisikan nilai budaya sebagai konsepsi umum yang terorganisasi yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dalam alam, hubungan orang dengan orang, dan tentang hal-hal yang diingini dan tidak diingini yang mungkin bertalian dengan hubungan orang dengan lingkungan dan sesama manusia. Sumat Madja dalam Marpaung
2000 mengatakan bahwa pada perkembangan, pengembangan, penerapan budaya dalam kehidupan berkembang pula nilai-nilai yang melekat di masyarakat yang mengatur keserasian, keselarasan, serta keseimbangan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam pengukuran nilai budaya. Survei nilai budaya. Metode ini melibatkan penggunaan survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data tentang preferensi nilai budaya. Survei tersebut dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada aspek-aspek nilai budaya tertentu, seperti pandangan terhadap keluarga, agama, kerja keras, keadilan, atau kebebasan individu. Analisis klaster. Pendekatan ini melibatkan analisis statistik untuk mengelompokkan responden berdasarkan preferensi nilai yang mereka tunjukkan. Data dari survei atau studi lainnya digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam kumpulan nilai budaya yang diukur. Dengan analisis klaster, peneliti dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok nilai budaya yang beredar dalam populasi yang diteliti. Terakhir, orientasi nilai budaya. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Sistem nilai budaya dalam masyarakat dimanapun di dunia secara universal menyangkut 5 masalah pokok kehidupan manusia, yaitu 1. Hakikat hidup manusia. Hakikat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda secara ekstrim. Ada yang berusaha memadamkan hidup, dan ada pula yang berusaha untuk menganggap hidup sebagai suatu hal yang baik. Kedua, hakikat karya manusia. Di antaranya, ada yang beranggapan bahwa karya bertujuan untuk hidup, karya memberikan kedudukan atau kehormatan, karya merupakan gerak hidup untuk menambah karya lagi. 3. Hakikat waktu manusia. Hakikat waktu untuk setiap kebudayaan berbeda-beda. Ada yang berpandang mementingkan orientasi lampau, ada pula yang berpandangan untuk masa kini atau masa yang akan datang. 4. Hakikat alam manusia. Ada kebudayaan yang menganggap manusia harus mengeksploitasi alam untuk memanfaatkan alam semaksimal mungkin. Ada pula kebudayaan yang beranggapan bahwa manusia harus harmonis dengan alam dan manusia harus menyerah kepada alam. Dan yang kelima, hakikat hubungan manusia. Dalam hal ini, ada yang mementingkan hubungan manusia dengan manusia, baik secara horizontal maupun secara vertikal, dan ada pula yang berpandangan bahwa lebih baik menilai tinggi kekuatan sendiri atau individualistis.